20. Ya, nama saya Gustina Widowati, saya full time mother dan saya seorang planter. Sebenarnya sih kalau basic perawatan anggrek udah cukup punya lah ya gitu, secara umum aja. Cuman akhirnya ngobrol-ngobrol sama beberapa petani anggrek, ada ada peluang yang bisa diambil gitu. Akhirnya kita coba karena hobi, kemudian dirawat sendiri, kemudian akhirnya yaudah kita coba yuk ambil peluang ini gitu. Kalau anggrek dengan jenisnya yang sampai ribuan, kita bisa punya banyak sekali bentuk, warna, aroma, dan segala macam gitu. Itu menjadikan anggrek itu sesuatu yang sangat bukan lagi indah, tapi eksotis, unik gitu. Bahkan kita bisa menyilangkan dengan silang macam-macam, jadinya varietas baru gitu. Itu buat saya sesuatu yang luar biasa deh. Waktu itu saya dengan beberapa teman-teman gitu coba bikin kita mau jalankan bisnis tapi yang punya value. Kita nggak cuma pengen uang aja gitu loh. Sebagian besar pebisnis silahkan kalau mau bisnis dengan hanya memikirkan keuntungan dan uang saja, tapi kita mau value gitu. Hari ini ada 15 15 order. orderan. Dari Jawa, terus yang paling jauh sih dari Papua nih. Dari Papua. Kemudian di 2017 saya punya beberapa temen yang emang kita aktif diskusi macam-macam lah ya. Kemudian kita bikin apa yuk yang bisa nanti akhirnya jadi pemberdayaan masyarakat, bisa ciptakan lapangan kerja. Kalaupun nggak bisa ciptakan lapangan kerja banyak-banyak, buat kita aja. Dan yang penting produknya produk yang kita punya dari Indonesia sendiri. Akhirnya mulai dari situ 2017 kita mulai dengan 17 pot anggrek dendrobium dan 14 botol bibit botol. Kita mulai itu di situ. Waktu itu omsetnya cuma 1 juta sebulan. Pernah juga di bawah itu. Kalau dirupiahkan sih sekitar 2,5 sampai 3 jutaan ya. Itu modal yang cukup kecil untuk memulai sebuah usaha. Bahkan kalau sekarang ada yang nanya sama saya, Mbak, saya harus spend berapa di awal gitu kalau saya mau budidaya anggrek. Saya bilang, modal 1 juta aja di awal bisa kok. Asal apa? Asal konsisten, terusin, mau belajar gitu. Kalau kita nyewa lapak yang benar-benar lapak lahan gitu ya, itu pasti nggak murah untuk ukuran Jakarta gitu. Sementara pada waktu itu kita baru loss begitu banyak banget tanaman kita. Akhirnya ada kerabat yang tin garasi kosong gitu kan. Maksudnya ada lahan kosong cukup lebar gitu. Kemudian juga harga pertemanan, harga persaudaraan. Alhamdulillah dari yang cuman meja letter L kecil, mungkin waktu itu nggak nyampe 100-an koleksi kita gitu. Sekarang hampir 5.000 pot. Untuk anggrek doang? Kalau anggrek mungkin sekitar 2.000-3.000-an lah. Sebenarnya modal berapapun cukup. Tapi kalau saya boleh saran, mulailah dari yang remaja. Remaja itu murah sih, satu sekitar 15 sampai 20 ribuan, ukurannya sekitar segini. Itu kemungkinan hidupnya hampir 100%. Kalau nggak kebangetan banget ngurusnya, maksudnya kebangetan nggak terurus gitu ya, ya mungkin dia mati. Budidaya anggrek itu mudah banget. Sebenarnya secara dasar yang paling sering
kita kerjakan itu ada 2 cara budidaya anggrek. Yang pertama adalah dengan split atau memecah anggrek ketika dia anakannya sudah banyak, tunasnya sudah banyak. Dan yang kedua dengan cara merawat bibit botolan dari dia kecil sampai dia besar. Anggrek itu kan ada dua macam ya secara umum. Ada yang namanya simpodial, ada yang namanya monodial. Monodial itu jenis yang dia hanya satu batang aja ke atas terus tumbuhnya. Seperti vanda, bulan, itu jenis-jenis yang monodial. Kalau simpodial itu yang seperti ini, yang banyak anakannya. Nah, yang bisa di split itu yang simpodial. Kita harus punya indukan ya. Indukan, kalau ini contohnya tanaman dendro. Jadi kapan dia sudah bisa di split itu kalau paling enggak jumlah batangnya ini ada sekitar 8 sampai 10 gitu. Jadi tidak boleh terlalu sedikit juga, karena kalau dia terlalu sedikit bisa mati juga gitu. Jadi dia nggak kuat. Nah, kalau yang ini kayaknya sudah lebih dari 10. Nah, kalau udah kebagi 2 seperti ini, nggak butuh apa-apa lagi, tinggal kita masukin ke pot aja. Seperti ini, akarnya dirapihkan. Terus kalau sudah rapih, kita tambahkan medianya sedikit supaya dia tegak. Perawatannya jangan ditaruh di tempat yang panas dulu, karena dia masih ibaratnya masih terluka gitu ya. Jadi taruh tempat yang agak teduh. Kalau penyiraman dan pemberian nutrisi atau pupuk itu biasa standar. Penyiramannya berapa? Sehari 2 kali. Kalau panas banget ya, kalau udah kena hujan sih udah nggak usah disiram lagi. Sekarang kita mau melakukan perbanyakan anggrek dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara membudidaya bibit botol. Nah, yang diperlukan adalah yang pertama tentu saja bibit botolnya seperti ini. Ini banyak lah, insya Allah yang produksi sudah cukup banyak. Terus yang kemudian kita gunakan alat bantu untuk mengeluarkan bibit ini dari botol. Bisa pakai pinset, kalau kita pakai yang ada di sekitar aja, bisa pakai sumpit, bekas makan pangsit atau mie ayam. Kemudian ada tisu, nanti untuk mengeringkan. Kalau nggak ada tisu bisa pakai kertas koran atau kertas apapun. Kemudian kita siapkan wadah seperti ini. Ini biasanya untuk bumbu sayur, biasanya beli di abang-abang yang suka muter tuh banyak lah ya. Terus di dalamnya kita alasin pakai ini paranet. Ini namanya paranet. Oke. Terus kemudian, atau kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan kembali sampah plastik seperti ini, biasanya kita suka pakai nih. Kalau kita habis beli nasi uduk atau habis beli gorengan atau kue, biasanya ada mika seperti ini. Nah, ini kita manfaatkan daripada jadi sampah. Dasarnya kita bolongin, bisa pakai solder atau gunting atau apapun. Nanti kita bisa pakai juga buat tempat semai bibitnya. Terus kemudian ada ini air bersih ya buat mencuci bibitnya. Terus ini ada sabut kelapa. Media tanam secara umum sih bisa pakai sabut kelapa yang ini ya. Cuman ini bukan sabut kelapa yang langsung diambil dari kelapa, tapi diolah melalui beberapa proses. Jadi ini bagian dalamnya, jadi kulitnya sama batoknya kita kelupas, kemudian direndam selama sekitar seminggu sampai 10 hari, kemudian dipukul-pukul sampai dia terurai seperti ini. Beli ada sih, tapi nggak banyak. Kita pun biasanya bikin sendiri, jadi kita cari limbah kulit kelapa itu ke tukang-tukang es atau tukang-tukang santan biasanya, terus kita olah sendiri. Bisa pakai media tanam yang lain, bisa pakai moss. Moss itu lumut kering, kalau itu
insya Allah cari banyak. Walaupun sekarang harganya lagi tinggi sih gitu. Jadi kita prefer untuk pakai limbah yang ada di sekitar kita. Ini yang mau kita buka bibit botol jenis Dendrobium. Kenapa Dendrobium? Karena seperti ini, satu botol isinya sekitar 30-an. Kenapa bibit Dendrobium? Karena dia bibit yang cukup tahan banting ya. Jadi kalau untuk pemula emang kita saranin Dendrobium untuk permulaan mencoba. Bibit ini bisa didapetin banyak sih ya, terutama di online shop itu udah banyak banget yang provide bibit botolan seperti ini. Berapa sih Mbak? Harganya macam-macam ya, kisaran 55.000 sampai yang 250.000 juga ada. Dia tergantung jenisnya. Cara ngeceknya adalah kalau teman-teman beli di online shop atau misalnya bisa datang langsung dan beli, lihat dia tanamannya hijau seperti ini. Terus medianya juga nggak terlalu basah gitu ya. Jadi masih ada medianya dan yang paling penting dia udah mulai nyundul botol. Kalau dia udah mulai nyundul botol, nih kan udah mulai tinggi-tinggi, itu bagus berarti perkembangannya dan dia udah siap dikeluarin. Nah, dibuka aja seperti ini. Terus kemudian ini kalau Tina sih biasanya pakai air putih aja biasa, air bening biasa buat cuci dia dari medianya. Ada yang pakai fungisida untuk menghindari jamur, ada yang pakai sunlight atau sejenisnya untuk mencuci dia dari media-media. Tapi kalau Tina sih lebih sering pakai air biasa aja. Jadi kita keluarin aja begini. Kalau udah dibersihin aja. Ini biarin aja dulu direndam, kita siapin tisunya untuk nirisin. Bisa pakai kertas koran atau kertas, nggak mesti tisu lah ya, kertas apa aja bisa. Nah kalau udah seperti ini kita bersihin. Kayak rumput sih, tuh. Dan sudah bersih seperti ini. Terus kita tirisin aja di sini. Kalau sudah agak kering, kita letakkan ke tempat semainya. Tadi wadah yang sudah dilapisi paranet atau kemika yang sudah dibolong-bolongkan seperti ini. Biasa aja, dibarisin biasa aja, kayak gini. Karena dia kan sebenarnya tidak butuh jarak yang cukup lebar ya, karena kita hanya butuh untuk menumbuhkan sekitar 2-3 akar baru aja. Jadi dia nggak akan sampai tumbuh tunas baru yang banyak gitu, nggak. Jadi kira-kira aja, kalau misalnya nih terlalu renggang, tambahinlah tengahnya gitu, nggak apa-apa. Kayak gini gitu nggak apa-apa. Kalau disiram, ini sama kita taruh aja biasa. Proses yang namanya membuat kompot atau komunitas pot. Itu adalah istilah yang umum dalam dunia budidaya anggrek. Jadi anggrek yang tadi sudah kita letakkan ke media semai atau ke wadah untuk penyemaian, itu kan kita tunggu akarnya dia sampai keluar akar baru. Ini adalah akar barunya yang tumbuh setelah dia keluar dari botol dan pindah ke wadah penyemaian. Jadi berbeda dengan akar yang dia sudah ada dari botol. Kalau akar yang dari botol dia hanya putih saja. Tapi kalau akar yang baru keluar dia putih dan ujungnya hijau. Dijepit akarnya. Kemudian untuk merekatkan serat-serat kelapanya supaya dia tidak buyar-buyar, kita bisa gunakan karet untuk mengikat atau bisa pakai benang juga. Yang penting dia keikat aja. Ini. Nah, kalau sudah ada banyak, teman-teman siapkan pot, kemudian letakkan dia di dalam pot seperti ini. Nah, jadilah namanya komunitas pot. Kita tunggu sampai 3 bulan sebelum dia pindah ke pot yang lebih besar. Ini adalah komunitas pot yang kita buat, yang usianya 1 bulan setelah keluar dari botol. Perawatannya biasa disiram B1 atau nutrisi setiap hari.
sebaiknya dihindari dari air hujan dan panas langsung. Setelah 3 bulan, secara umum dia akan sebesar ini. Gitu. Secara umum dia akan sebesar ini, sama perawatannya masih kita semprot dengan B1 atau nutrisi setiap hari pagi sore. Selanjutnya ini yang usianya sudah sekitar 5 bulan sampai 6 bulan keluar dari botol. Kalau ini dia perlakuannya sudah lebih lentur. Artinya kalau tidak diberikan nutrisi setiap hari juga dia sudah kuat. Misalnya dia pemupukan hanya 2 kali sepekan, gitu dia sudah bisa. Biasanya segini sudah kita pindahin ke pot besar, ke pot ukuran ini, karena dia sudah tinggal menunggu dewasa saja sekitar 6 sampai 12 bulanan sampai dia berbunga. Kalau untuk penjualan biasanya kita ada flyer-flyer atau video iklan atau segala macam itu yang kebanyakan online, tapi kemudian jadi offline karena mereka milih untuk, Mbak kita boleh datang ke kebun nggak? Oh boleh, dari situ tuh biasanya nyebar ke teman-temannya. Nanti aku kasih tahu temanku ya, biar datang ke sini gitu. Itu sih, jadi kita berusaha untuk menyamankan konsumen kita, kemudian menemani mereka sampai mereka berhasil. Dan ketika mereka berhasil, biasanya mereka suka kirim bunganya, Mbak ini udah mekar, dan itu buat kita juga jadi ikutan seneng juga gitu. Peluangnya besar banget karena di tiap fase pertumbuhannya itu dijual. Di dalam bibit botol ada yang jual bibit botolnya. Keluar dari bibit botol, dia jadi bibit yang kecil-kecil, itu ada juga yang jual. Kemudian di fase remajanya, itu ada juga yang jual. Setelah fase remaja, fase pradewasa, itu ada juga yang jual. Dewasa, ada yang jual. Berbunga juga ada yang jual. Gitu. Jadi di semua fase hidup anggrek itu semua ada yang jual. Jadi kalau dihitung untungan yang bibit botol, tapi resikonya juga lebih besar gitu. Jadi itu perbandingannya ya, kalau teman-teman beli indukan lebih mudah, sudah pasti hidup. Kalau beli botolan untungannya lebih besar, tapi sudah pasti ada yang mati juga. Jadi tinggal dipilih mau yang mana. Harganya kisaran kalau untuk yang anakan ya. Nah, untuk yang anakan kisaran 15 sampai 25 tergantung jenisnya. Makin keriting makin mahal biasanya gitu. Untuk anakan sekitar 15 sampai 25. Kalau untuk yang dewasa itu ada yang sampai 500-600 ribu per pot. Anakan itu ukuran sekitar 3 cm, 3 cm sampai 5 cm. Remaja itu biasanya sekitar sudah 10 cm-an. Karena di sempitnya lahan kita terbantu dengan bibit-bibit yang mereka rawat di rumah mereka masing-masing. Jadi biar warga yang merawat, kita berikan insentif tiap bulan, akhirnya kita bikin, oke, ini adalah program pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi masyarakat mendapat manfaat dari situ karena kita berikan insentif tiap bulan. Kita juga terbantu. Saya selalu bilang sama tim dan diri saya sendiri, this is not about business, not about money, but this is about value.
rumah salah satu ibu yang ikut program pemberdayaan masyarakat memelihara bibit. Mami, hey, assalamualaikum. Sini masuk. Ayo masuk. Nah, ini dia bibit-bibitnya. Gimana Mi? Udah 2 minggu? Alhamdulillah. Kayaknya bagus sih. Cuma ada yang cepat, ada yang enggak gitu kalau dilihat perkembangannya. Awalnya sih saya tidak terlalu tertarik dengan anggrek karena memang pikiran saya anggrek itu susah gitu ya. Tapi ternyata setelah diyakinkan sama Mbak Tina bahwa caranya mudah, kemudian keuntungannya juga bisa profitnya juga kita bisa lihat, ya kenapa kita nggak coba gitu. Kalau menurut saya, kalau misalnya memang cara kerjanya seperti Mbak Tina ajukan kepada saya pikirnya cukup untuk menjadi satu lahan ekonomi yang cukup lumayan ya. Karena satu ya, kebetulan lingkungan di sini kan rata-rata pensiunan. Jadi usia lansia itu lebih banyak gitu loh. Jadi kita coba usaha bagaimana cari kegiatan yang pas untuk mereka gitu. Ternyata bersambut dengan program yang diajukan sama Mbak Tina gitu. Gimana kalau misalnya kita budaya anggrek ini cuma dengan merawat kayak gini tuh kayaknya pas banget gitu. Siap dikirim. Tinggal nulis alamat. Di masa pandemi justru kita punya banyak pencapaian, banyak target-target yang pecah telur ibaratnya gitu. Tentu saja omset penjualan itu naik hampir 2 kali lipat gitu, dari 20 jutaan sampai sekarang mau ke 50 jutaan per bulannya. Terus kemudian koleksi, ya akhirnya jadi banyak gitu. Justru melesatnya koleksi kita tuh setelah pandemi ini.